Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Ali Mustafa, Ayu Okta, Chandra Diah Utami, dan Erni Damayanti akan menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja. Langsung saja, yang pertama ini mengenai latar belakang perencanaan tenaga kerja. Jadi apa sih yang melatar belakangi perencanaan tenaga kerja itu? Jadi, perencanaan tenaga kerja itu berkaitan dengan kebutuhan jangka panjang. Karena tenaga kerja dari satu waktu ke waktu itu terus berubah-ubah yang disebabkan oleh adanya turnover karyawan yang terjadi di suatu perusahaan. Semakin tinggi turnover, kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan juga semakin banyak. Jadi jika sumber daya manusia itu tidak dikelola dengan baik, maka terdapat kekosongan jabatan yang mengakibatkan kegiatan operasional di suatu perusahaan itu akan terganggu. Selanjutnya, ada sesuatu juga yang melatar belakangi perencanaan tenaga kerja, yaitu tujuannya untuk memposisikan seorang pekerja itu sesuai dengan bidangnya, agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang turnover. Jadi, apa sih turnover itu? Turnover adalah keluar masuknya karyawan di suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terus, apa saja penyebab terjadinya turnover? Jadi, penyebab terjadinya turnover itu ada 5. Yang pertama, itu pensiun, yang artinya pegawai itu sudah memasuki masa pensiun. Secara umum, masa pensiun yaitu usia 55 sampai atau 58 tahun. Yang kedua, itu berhenti sendiri, yang artinya karyawan itu berhenti dengan permintaan dirinya sendiri. Yang ketiga, diberhentikan, yang artinya karyawan itu diberhentikan oleh suatu perusahaan karena melanggar aturan perusahaan. Yang keempat, adanya investasi baru, yang artinya perusahaan itu membuka investasi atau cabang baru di suatu tempat. Dan yang terakhir, itu penutupan aktivitas perusahaan, baik itu penutupan departemen, cabang, maupun pabrik. Selanjutnya, tujuan perencanaan tenaga kerja. Apa saja tujuan perencanaan tenaga kerja? Ada 5 tujuannya. Yang pertama itu untuk menyiapkan sumber daya manusia. Jadi, perlu menyiapkan sumber daya manusia untuk berbagai kebutuhan mendadak, terutama jika ada karyawan yang keluar. Yang kedua, yaitu kebutuhan rekrutmen. Biasanya, rekrutmen ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendadak karena kebutuhan tenaga kerja sudah diprediksi sebelumnya. Yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki kualitas. Artinya, sumber daya manusia itu perlu diasah terus kemampuannya. Yang keempat, penghematan biaya, yang artinya perlu adanya efisiensi penggunaan sumber daya manusia, terutama jika ada karyawan yang kurang produktif. Dan yang terakhir yaitu menjaga agar loyalitas. Maksudnya di sini loyalitas karyawan kepada perusahaan itu harus tetap tinggi dan harus tetap dijaga. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia, relatif tidak mudah karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, proses penyusunan ini seringkali berhubungan dengan sebab lain, misalnya masalah anggaran. Lalu, ketersediaan tenaga kerja dalam bidang tertentu dan di wilayah tertentu terkadang sulit untuk didapat. Hal ini menyebabkan perencanaan sumber daya manusia kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses yang benar-benar baik untuk menyusun perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini akan dijelaskan tahap-tahap perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Artinya, seberapa banyak tenaga kerja yang ada dengan disertai kualifikasi masing-masing. Yang kedua, menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada sekarang termasuk jenis pekerjaannya. Yang ketiga, menghitung rasio beban kerja untuk masing-masing jabatan
sehingga dapat diketahui mana beban yang berlebih dan mana yang kurang. Yang keempat, menganalisis rencana strategis perusahaan ke depan, baik jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, atau jangka panjang 5 tahun. Yang kelima yaitu mendata usia tenaga kerja dan identifikasi usia terutama yang sudah mendekati pensiun, sehingga akan diketahui jumlah karyawan yang akan keluar dan segera mencari penggantinya. Yang keenam, memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan. Hal ini biasanya dapat dilihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh, memperkirakan pasar tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitas. Maksudnya, tenaga kerja yang bersumber dari universitas atau lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, menyusun rencana aksi. Rencana yang telah disusun dan disetujui. Artinya, hal-hal yang perlu dilakukan sekarang dan jika terjadi suatu masalah dengan karyawan. Selanjutnya, manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, antisipasi terhadap pembukaan cabang baru atau penambahan kapasitas, di mana kita akan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dengan berbagai kualifikasi yang diinginkan. Yang kedua, antisipasi terhadap karyawan yang dipromosikan, mutasi dan demosi. Artinya, dengan ada kegiatan tersebut, ada pekerjaan yang harus ditinggalkan, sehingga perlu penggantian dengan tenaga baru, sehingga tidak terjadi kekosongan. Yang ketiga, antisipasi pensiun karyawan. Hal ini dapat dilihat secara mudah, terutama untuk pensiun normal, bagi mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Yang keempat, antisipasi permintaan berhenti sendiri. Yang kelima, antisipasi karyawan diberhentikan perusahaan. Hal ini karena karyawan melakukan pelanggaran terhadap aturan, misalnya berkhianat kepada perusahaan. Yang keenam, antisipasi karyawan meninggal dunia atau kecelakaan. Hal ini dapat diperkirakan dengan melihat gejala orang yang sakit atau lainnya. Selanjutnya, ramalkan kebutuhan tenaga kerja. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, perlu dilakukan perhitungan yang matang. Artinya, jangan sampai salah dalam melakukan perhitungan. Untuk itu, perlu dilakukan peramalan jumlah tenaga kerja serta sumber tenaga kerja. Berikut ini tahapan meramalkan jumlah tenaga kerja untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya. Yang kedua, memperkirakan jumlah tenaga kerja yang mungkin akan keluar dalam satu periode yang akan datang. Misalnya, memperkirakan jumlah karyawan yang masuk usia pensiun, memperkirakan karyawan yang akan keluar atau dikeluarkan, memperkirakan karyawan yang akan dipromosikan, maupun memperkirakan data karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Yang ketiga, memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yang akan datang. Misalnya karena perusahaan ingin membuka cabang baru ataupun menambah kapasitas pabrik, maka perlu adanya penambahan karyawan. Yang keempat, memperkirakan kebutuhan dana atau biaya. Hal ini sangat penting karena sebagai pertimbangan memilih sumber perekrutan. Yang kelima, memperkirakan jumlah karyawan jika perusahaan mengurangi usaha karena suatu hal. Misalnya, karena perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar atau kelebihan tenaga kerja, maka perlu adanya pengurangan karyawan. Yang keenam, adanya permintaan tenaga kerja. Misalnya, adanya permintaan dari pemerintah sehingga akan mengurangi jumlah karyawan. Untuk lebih mempermudah pemahaman tentang perhitungan tenaga kerja, bisa dilihat di buku MSDM karyanya Kasmir halaman 72-74. Di situ disajikan sebuah ilustrasi bagaimana sih melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, sumber internal. Artinya, sumber ini digunakan jika kebutuhan tidak terlalu banyak dan kondisinya mendesak. Sumber ini diisi karyawan dari dalam dan bersifat sementara sebelum diisi dengan tenaga baru. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu sumber tenaga kerja berasal dari luar perusahaan karena tenaga dari dalam tidak mencukupi sehingga perlu perekrutan dari luar. Yang ketiga, sumber dari luar negeri. Maksudnya sumber tenaga kerja yang berasal dari luar negara Indonesia. Artinya rekrutmen dilakukan untuk tenaga kerja langka yang sulit diperoleh dari dalam negeri. Oke, yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan karyawan. Jadi, kekurangan dan kelebihan karyawan merupakan salah satu masalah yang paling sering dijumpai sehari-hari. Jadi, kekurangan karyawan itu biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, adapun pengaruh kekurangan karyawan disebabkan oleh 1. Permintaan berhenti sendiri. Artinya, adanya permohonan dari karyawan untuk berhenti bekerja, sehingga harus segera direspon untuk mencari penggantinya. Yang kedua, keluar karena diberhentikan. Dalam kasus ini, yang memberhentikan karyawan adalah pihak perusahaan. Penyebabnya adalah karena telah merugikan perusahaan, baik secara materi maupun citra perusahaan. Ada yang ketiga, yaitu keluar karena pensiun. Yang keempat, pembukaan cabang atau unit usaha baru. Yang kelima, adanya perubahan kapasitas produksi. Yang keenam, adanya perubahan kondisi lingkungan. Artinya lingkungan berubah begitu drastis akibat kebijakan negara atau imbas dari negara lain. Kekurangan karyawan ini jika tidak segera diantisipasi, maka akan mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen harus segera mengisi kekosongan tersebut sesegera mungkin. Nah, jalan keluar untuk mengisi kekosongan tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Yaitu melakukan penarikan atau rekrut ulang karyawan baru. Yang kedua, pengangkatan tenaga kerja kontrak. Yang ketiga, memberikan kerja lembur kepada karyawan lama. Yang keempat, menunda karyawan yang akan pensiun. Yang kelima, yaitu memanggil kembali tenaga kerja yang baru pensiun. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan karyawan juga menimbulkan masalah bagi perusahaan. Kelebihan karyawan akan menjadi beban bagi perusahaan, terutama dalam hal pemberian gaji atau kompensasi lainnya. Dalam praktiknya, kelebihan karyawan dapat disebabkan oleh berbagai banyak faktor. Antara lain, 1. Terjadinya perubahan teknologi. Artinya, adanya perubahan teknologi baru akan mengakibatkan pengurangan jumlah pegawai. Yang kedua, yaitu terjadinya penutupan di salah satu unit atau bagian atau pabrik dikarenakan adanya sesuatu hal. Yang ketiga, yaitu salah dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Artinya, pada saat melakukan penarikan dan seleksi karyawan terjadi kesalahan. Untuk mengatasi kelebihan karyawan tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara 1. Menawarkan pensiun dipercepat. Artinya melakukan penawaran pensiun kepada karyawan, terutama yang dianggap kurang produktif atau yang sudah mendekati usia pensiun. Yang kedua, yaitu membuka cabang atau unit baru. Artinya, untuk menampung jumlah karyawan yang berlebih, maka perusahaan perlu segera membuat unit cabang atau pabrik baru. Yang ketiga, yaitu menawarkan atau menempatkan ke perusahaan lain. Artinya, kelebihan karyawan ini dapat ditawarkan kepada pihak lain, terutama mitra kerja perusahaan. Hanya saja kesulitannya adalah dalam hal persamaan gaji yang diberikan dan jumlah yang mereka terima. Yang keempat, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, yaitu dirumahkan sementara. Yang keenam, meniadakan kerja lembur. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Jadi, faktor utama penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan karyawan adalah karena ketidaktepatannya dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia. Artinya, banyak hal yang kurang atau salah prediksi
atau salah dalam perhitungan sehingga terjadi kekurangan dan kelebihan. Berikut ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Tenaga ahli, maksudnya adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan penyusunan perencanaan sumber daya manusia, yaitu dipilihlah orang-orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang tersebut. Lalu yang kedua, alat atau metode yang digunakan, maksudnya adalah penggunaan alat atau metode yang digunakan untuk memprediksi atau menghitung tenaga yang dibutuhkan. Penggunaan metode yang tidak tepat maka akan berakibat hasilnya juga kurang tepat. Lalu yang ketiga, kondisi permintaan tenaga kerja. Yang keempat yaitu kondisi penawaran tenaga kerja. Yang kelima, perubahan teknologi. Artinya, perubahan teknologi dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi penyusunan perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam yaitu kondisi dan pertumbuhan perusahaan. Artinya, kondisi aktivitas perusahaan mengalami kemajuan atau pertumbuhan atau tidak. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan berkaitan dengan anggaran. Artinya harus ada kebijakan perusahaan untuk menyediakan anggaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedelapan yaitu struktur organisasi. Maksudnya, perubahan struktur organisasi tentu akan mengubah perencanaan sumber daya manusia. Yang kesembilan yaitu job analysis. Artinya, dalam penyusunan job analysis, baik job description maupun job specification sangat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang ke-10 yaitu rekrutmen dan seleksi. Artinya, penarikan pegawai yang kurang atau berlebih juga dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam melakukan rekrutmen dan seleksi harus menyesuaikan dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.